Dengan model apa tadi yang dilakukan oleh Arhan Pratama sehingga jauh-jauh dari sasaran Bung Maruf? Ya, dengan model tidak jelas. Ya, tapi di luar itu Arhan menunjukkan bagaimana dia adalah pemain yang tidak tergantikan ya, bukan hanya di eranya pelatih Sintayong, tapi juga di eranya Indra Safri dia menjadi salah satu pemain yang dipertahankan tetap menjadi starter, dan ini bukti bagaimana meskipun performa bersama dengan klub masih belum mendapatkan kepercayaan, tetapi dia sudah tetap mendapatkan kepercayaan ketika bicara di level timnas Indonesia. Dan Enzo Zouwinteen masih Zouwinteen langsung ke depan. Aung Myo masih dicuri para pemain Indonesia. Mau Marcelo Ferdinand sangat baik jauh hari. Marcelo Ferdinand bukan sebuah pelanggaran. Aung Myo sangat cepat kita lihat para pemain Myanmar. Namanya ada pemain baru lagi Bung. Aung Myo syuting langsung, mudah saja buat Hernando Ari Sutariadi. Sintanaung melakukan tekanan tadi ke area pertahanan Indonesia. Mulai ada pressure ya setidaknya di awal-awal lebih ya. Agresif. Betul, di 3 menit pertama ini atau di 4 menit pertama ini ya, para pemain dari Myanmar terbilang lebih agresif dan mereka lebih berani untuk masuk sampai ke daerah penalti dari timnas Indonesia. Dan ini tentu menjadi warning ya, karena 2-0 juga bisa dikatakan belum sepenuhnya nyaman untuk Indonesia, karena kita pernah punya riwayat kita hanya menang 3-2 ketika menghadapi Myanmar. Sangat baik sebetulnya umpan panjang tadi dari bawah kepada Arhan, tapi tidak bisa dikontrol dengan baik. Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy yang sudah ber-2 tahun ini, tapi baru sekali memainkan laga resminya buat Tokyo Verdy di Liga Bung Maruf. Iya, padahal dia datang dengan semua reputasi ya, sehingga pemain terbaik, pemain muda terbaik di Piala AFF ya, dan kemudian dengan reputasi itu dia pergi ke Jepang, ke Tokyo Verdy, tapi sayang memang dia baru mendapatkan 1 kali bermain, padahal ketika bersama dengan PSS Semarang dia sempat tampil sebanyak 9 kali, dan dia sudah pernah bersama dengan timnas U19, kemudian juga pernah bersama dengan tim U23, dan tentu dia bermain untuk timnas senior di mulai tahun 2021. Aung Myo, pemain baru Myanmar, dan En Aung pada Sintan Aung gagal tadi kita lihat. Zouwinteen juga gagal. Oh, hati-hati Indonesia terlalu santai. Kita lihat Zouwinteen. Masih Zouwinteen terjatuh, dibiarkan saja oleh wasit Dupelida dari Jepang. Myanmar sudah berani melakukan tekanan, tapi terlihat tidak terskema dengan baik. Iya, masih butuh proses, masih butuh adaptasi ya untuk bagaimana struktur mereka ketika melakukan atau ketika menyerang dan di daerah pertahanan dari Indonesia. Tapi ini harus waspada ya, karena lini belakang kita dalam sampai sekarang belum sepenuhnya teruji. Jangan sampai kemudian mereka kehilangan fokus dan underestimate penampilan dari Myanmar. Sintanaung, masih Sintanaung langsung di kotak penalti, arahkan kepada Enzo tadi. Zouwinteen, masih Zouwinteen. Yayin Pyo angkat langsung di kotak penalti. Oh, syuting lagi tadi dari Zouwinteen, namun gagal. Dan sudah berdiri agak bebas tadi Bu Marco. Jadi setidaknya Indonesia harus waspada karena Myanmar sudah mulai bisa mengembangkan sedikit permainannya Bu Marco. Iya, dan punya peluang ya dari bola rebound tadi jauh itu. Beruntung memang tembakannya masih di atas mistar gawang, tapi itu menjadi early warning bahwa ada permainan berbeda yang dilakukan oleh Myanmar di awal-awal babak kedua ini. Bagaimana lini sayap mereka atau pemain sayap mereka juga lebih agresif, lini tengah mereka juga lebih berani untuk bisa menahan bola dan kemudian masuk ke daerah pertahanan. Namanya ada pemain baru juga, nomor punggung 11, Kuncho Zinain, pemain asal klub Hanta Wadi. Masuk tadi
Kuncho Zinain. Tentang sebuah pelanggaran Nong So. Zhou Wintain, Cinta Naung, Zhou Wintain, Irfan Johari. Pelanggaran dilakukan oleh Cinta Naung. Cinta Naung tidak mengambil resiko ya, dia ketika kehilangan bola maka cara yang dilakukan adalah menarik baju. Irfan Johari, pemain yang juga diharapkan memang bisa menjadi salah satu solusi, pemain yang pernah memperkuat Bali United, kemudian sekarang bersama dengan Persis Solo dan juga pernah bersama dengan Persija Jakarta dengan 5 gol dari 15 kali penampilan bersama dengan Macan Kemayoran. Ahmad Ferrari, Irfan Arhan Pratama, langsung umpan kembali kepada Irfan Johari. Oh, belum keluar nampaknya Irfan, bahayanya oleh Ten Ain. Dicocor saja kita lihat oleh Ten Tet Aung tadi. Ten Tet Aung yang terus mengawal pergerakan Irfan dan menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Myanmar kalah di pertandingan ini, tentu saja mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk lolos, Bung Maruf. Betul, karena mereka berarti harus melakukan sapu bersih di 2 pertandingan terakhir ya. Nah, itu berarti kalkulasinya Kamboja hanya akan menghadapi Filipina. Arhan Pratama langsung tendangan tadi. Maksudnya Ferdinand pada Entet Aung tadi. Arhan Pratama, oh cantik sekali Arhan, angkat langsung dengan kaki kanan. Ramadan Sananta berputar-putar di kotak penalti, namun gagal. Offside nampaknya. Lihat bagaimana posisi offside. Oh iya. Di sini, ya. Oh, di sini dia bergerak ya, mengambil bola ya. Bola kedua tadi, bola keduanya. Sebenarnya kontrol yang bagus tadi Irfan Johari ya. Pertama lempar ke dalam, terlepas kita lihat Ramadan Sananta di kotak penalti, umpan sangat baik pada Irfan. Bukan sebuah pelanggaran, tapi tidak egois tadi dilakukan oleh Ramadan Sananta, Bung Maruf. Iya, Ramadan Sananta mengambil keputusan yang tepat, memberikan bola pada Irfan Johari karena memang posisi dia untuk ruang tembak dia juga menjadi lebih kecil ya. Tapi tadi Irfan agak terlambat sehingga ada gangguan dan kemudian berhasil ditutup oleh para pemain dari Myanmar. Lemparan ke dalam, Tet Aung, Myop. Oh, Aung tadi kita lihat gagal dari Aung Myop. Balik lagi Myanmar. Zhou Wintain, masih Zhou Wintain. Oh, terlepas sangat baik, berbahaya kita lihat. Kuncho berhasil digagalkan tadi, pergerakan Kuncho yang sangat berbahaya, yaitu Kuncho Zinhin. Harus berhati-hati kalau kita lihat situasi seperti ini. Ada beberapa momen pasti pengawalan yang dilakukan tidak terlalu ketat sehingga Kuncho tadi juga punya kesempatan untuk melakukan menembak bola. Gagal melewati pergerakan Tumiat Khan tadi, Masuna Ferdinand. Dewangga, Ferrari, kini Indonesia, anak-anak Garuda coba melakukan tekanan. Irfan Johari, kontrol yang baik, masih Irfan, umpan jauh, tidak offside, sangat baik. Masuna Ferdinand dibuang saja oleh Nong So. Masuna Ferdinand meski berusia 18 tahun tapi memiliki performa yang cukup baik. Taufani ke belakang pada penjaga gawang Hernando Ari. Rizky Ridho, Bagas Kava, Fajar Fatur Rahman, Alfredo Dewangga, umpan panjang yang
Maksudnya kepada Arhan, tapi sangat jauh tentu saja dari posisi Arhan. Dua kali bagaimana presisi umpan yang dilakukan oleh Dewangga tidak cermat ya. Jadi sempat ketika memberikan bola kepada Bagas tapi juga jauh dari jangkauan Bagas. Sekarang di babak kedua ketika usaha dia untuk memindahkan bola ke sisi kiri, memberikan bola kepada Arhan juga tidak bisa dijangkau oleh Arhan karena terlalu jauh. Ahmad Ferrari terus mengawal pergerakan Aung Mio. Tovani Kunco Aung Mio gagal kita lihat. Ted Ain Aung tadi Sintanau Zhou Winchain masih Zhou Winchain. Ted Ain Aung masih Ted Aung putar-putar. Oh sangat baik pada Zhou Winchain. Sintanau oh terlepas tadi, peluangnya sangat terbuka. Aung Mio gagal tadi. Terlihat bagaimana saat Indonesia ditekan pun agak sedikit kesulitan yang bisa bermain. Iya, terlihat bagaimana memang ada kelemahan ya, ada ruang-ruang yang kemudian kita saksikan dengan begitu mudah untuk dieksploitasi. Tangkapan tidak cermat tadi oleh Hernando. Dan memang ini agak berbahaya ya, karena bagaimana leluasannya para pemain dari Myanmar, mereka melakukan pergerakan bahkan di kotak penalti dari Indonesia. Perubahan strategi yang sejauh ini membuahkan hasil karena menciptakan peluang. Bahkan Indonesia dipaksa untuk lebih banyak menjaga area pertahanan mereka. Tadi sebenarnya peluang yang sangat terbuka Bung Maruf, sayang sontekan atau cocoran dari Aung Mio Melebar ya. melebar, padahal sudah sangat baik tadi posisinya Ya, dan walaupun ditekan ya. Betul, dan tangkapannya yang tidak lengket ya sebenarnya awalnya dari Hernando tadi. Oh peluang Ramadan Sananta, Ramadan shooting, oh masuk, alhamdulillah, gol kedua Ramadan Sananta lewat kaki kiri yang sangat-sangat luar biasa bagus, bermain luar biasa sekali Muhammad Ramadan Sananta saat melawan Myanmar ini. Gol kedua Ramadan, gol ketiga Indonesia, membuat skor menjadi 3-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Kesalahan dari pemain Myanmar, Bung Maruf. Iya, satu pemain ya yang tidak turun ke belakang, tidak naik tadi, sehingga justru itu membuat posisi dari Ramadan Sananta dalam posisi onside meliuk melewati dua pemain dan kemudian melakukan tembakan dengan kaki kiri. Tidak bisa diantisipasi sama sekali, tidak bisa ditepis sama sekali oleh penjaga gawang dari Pio Tayo tadi. Ramadan Sananta benar-benar membuktikan bahwa dia adalah salah satu striker Indonesia yang sangat baik, karena di Liga 1 pun dari 24 kali penampilannya dia mencetak 11 gol. Luar biasa untuk pemain muda berusia 22 tahun ini atau 21 tahun ini, Muhammad Ramadan Sananta. Sangat baik Bung Maruf. Dan langsung ditarik keluar ya oleh pelatih Indra Safri, langsung ada pergantian pemain. Dan tadi dimasukkan, tapi Ramadan Sananta adalah pemain yang diharapkan, pemain yang punya prospek berjasa atau kemudian berkontribusi besar atas keberhasilan dari PSM Makassar menjadi juara Liga 1 dengan 11 gol yang dilesakkan. Pemain yang memiliki karir cukup cepat dari mulai Liga kecil. Terlepas Eten Aung, masih Eten Aung, Aung Mio. Gagal Aung Mio untuk mendapatkan bola, direbut tadi oleh Alfredo Dewangga. Kini Irfan, hampir saja berhasil melewati Sintanau, namun gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana rentannya barisan belakang Indonesia ketika mendapatkan serangan balik. Karena ternyata resiko ya. Cukup terbuka juga Bung Maruf. Betul, sebenarnya ini juga mungkin sempat dipahami oleh Myanmar, tapi mereka juga tahu bagaimana resiko ketika nantinya mereka melakukan tekanan dan justru mereka kebobolan seperti yang tadi kita lihat. Itu juga menjadi pertimbangan tersendiri kenapa akhirnya memilih untuk lebih cenderung bertahan dan memperkuat pertahanan. Alham pertama kepada Irfan, Sintanau direbut kembali oleh Myanmar. Zhou Winchain, Arkocho. Tadi Arkocho namanya masuk menggantikan Myanmar nomor punggung berapa Bung Maruf? Tadi nomor punggung 6 kah? Sepertinya nomor punggung 6. Yan Cho So yang masuk, yang digantikan oleh Arkocho. Punggung 16 dari Myanmar. Pemain
pemain tengah ya, termasuk juga kita lihat bagaimana Ananda Rehan juga sudah masuk ya. Sepertinya. Oh, nampaknya ada 2 holding di sini Bung Maru. Tapi nampaknya lebih bermain sebagai 50-50 Ya. untuk Raihan. Sedangkan di bawah tetap ada Alfredo Dewangga. Bagas, umpan yang sangat tidak terukur dari Bagas tadi. Oh, direbut lagi, kita lihat dari Raihan. Kini ada Bagas lagi. Dalam Bagas, Fajar Fatur Rahman. Ada Bagas, masih Bagas. Sangat baik Fajar Fatur Rahman di kotak penalti. Siapa yang diberikan dari Fajar? Gagal, ada Zhou Winten dari Myanmar. Yayin Pio. Oh, nampaknya serangan balik dari Enten Aung. Mudah saja Arhan untuk mematahkan serangan dari Myanmar. Bagas terlepas tadi. Terlebih ada penjaga gawang Pio Pio Tu. Kini Nong Nong Su. Relatif lebih menantang ya, yang lebih menantang, lebih menarik, dan kemudian lebih ada permainan, ada perlawanan yang dilakukan oleh Myanmar dibandingkan di babak pertama tadi. Dan ini juga bisa menguji sejauh mana kombinasi dari 2 center back timnas Indonesia, Ferrari bersama dengan Rio tadi, bagaimana Rizky Ridho. Mudah saja Ferrari tadi menggagalkan tekanan dari Myanmar. Umpan panjang dari belakang langsung ke depan dari Myanmar, gagal tadi. Mudah saja buat Ferrari untuk menggagalkannya. Rizky Ridho, kapten ke-11 yang kini bermain buat Persija Jakarta. Sangat baik Fajar Fatur Rahman. Terdalam Fajar. Ada Marcelino Ferdinand. Kita lihat Arhan naik. Masih Marcelino Ferdinand dikejar oleh Yayin Pio. Pelanggaran dilakukan oleh Yayin Pio. Pergantian pemain lagi dari Myanmar. Nampaknya nomor punggung 14 Aung Tia masuk menggantikan Zhou Winten. Aung Tia dan kapten ke-11 dari Myanmar disematkan kepada Enten Taung. Nah, Zhou Winten pemain asal Selangor, Bomaru. Ya, pemain yang juga bersinar bersama dengan Selangor, pemain yang juga menjadi tumpuan dari Myanmar dalam 2 SEA Games terakhir. Aung Tia. Aung Tia juga bermain saat mengalahkan Timor Leste 1-0 dan juga masuk sebagai pemain pengganti. Kalau bicara skuad dari Myanmar, memang sebagian besar pemain mereka adalah dari 2 klub besar, yaitu Yada Narbonne kemudian bersama dengan Antawadi. Ya, ini adalah 2 klub yang menyumbangkan pemain yang cukup banyak ke timnas Myanmar. Ada 9 Yangon Bung Maru. Betul, Yangon United. Ferrari. Raihan Alif. Masih Raihan. Ada Raihan Alif ke belakang, ada Rizky Ridho. Bergerak maju Rizky Ridho ke kanan, ada Bagas. Umpan langsung sangat berbahaya. Oh, dipotong saja. Kita lihat sangat baik tadi. Kita Agung tadi. Tapi sangat baik ya, bagaimana memang sebuah umpan tadi langsung ke dalam kotak penalti yang diberikan oleh kepada Titan Agung, pemain yang masuk ya, pemain yang baru masuk menggantikan posisi dari Ramadan Sananta. Dan Marcelino Ferdinand nampaknya untuk menghemat tenaga, untuk menjaga tenaganya agar tetap bugar, digantikan oleh Beckham Putra Nugraha dari Persib Bandung. Adalah Beckham Putra Nugraha. Ya, Beckham Putra Nugraha, pemain berusia 21 tahun Persib Bandung, sudah 52 kali tampil bersama dengan Persib Bandung dengan 6 gol yang dilesakan. Pernah bersama dengan U19, U23 dan tentu saja timnas senior ketika menghadapi uji coba menghadapi Lebanon dengan 1 gol yang dilesakan ketika menghadapi Lebanon. Fajar Fatur Rahman dikawal dengan sangat ketat, kita lihat oleh Tumyan Khan. Agak sedikit rileks Indra Safri. Sukses membawa Indonesia merebut medali perak di SEA Games 2019 di Filipina. Saat ini dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0.
sempat bertemu juga di fase grup menghadapi Vietnam dan sempat berikan perlawanan, tapi sayang partai final memang sepertinya menjadi panggung untuk Vietnam sekaligus membuat Vietnam back to back atau kemudian 2 kali gelar juara yang diulangi di tahun 2021. Rebutan bola Arkar Cho dan juga Fajar Fatur Rahman, tapi nampaknya Fajar Fatur Rahman yang dinyatakan melakukan pelanggaran oleh wasit. Dewangga ke belakang, mudah saja buat para pemain Indonesia untuk mematahkan setiap tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Myanmar. Ini Arhan Pratama, masih Arhan, gagal Arhan. Oh, sangat baik. Serangan balik kita lihat Irfan Johari, sangat cepat Irfan Johari, masih Irfan di kotak penalti. Kita lihat ada Titan Agung, masih Titan, kembali lagi pada Beckham, ada Arhan di kotak penalti, angkat langsung, gagal. Ini Myanmar kuasai bola, Sintan Naung, kita ada Aung Mio, masih Aung Mio, langsung ke kanan, tempatin lagi, kita lihat sangat baik oleh Aung Tiha, masih Aung Tiha, masuk ke dalam, dipatahkan dengan sangat cantik tadi oleh Alfian dan Dewangga. Kini tekanan balik dari Indonesia lewat Irfan Johari, berhadapan dengan Naung So, masih Irfan, siapa yang diberikan umpan Irfan Johari, gagal. Kini Sintan Naung, kita ada Arkar Cho, masih Arkar Cho, langsung ke depan sudah kabar Aung Mio, namun gagal. Ada terjadi salah pengertian, tapi nampaknya ada sedikit perubahan yang benar-benar agak membawa pertandingannya agak lebih menarik, Bung Marul. Betul. Myanmar lebih berani lagi untuk melakukan tekanan. Iya, mereka lebih berani melakukan tekanan, kemudian komposisi pemain yang diturunkan juga ikut mengubah ritme permainan ya. Ketika beberapa nama masuk, termasuk taruhlah pemain nomor punggung 15, ketika dia tampil juga bermain dengan cukup bagus dan langsung memberikan warna. Bagaimana Aung Mio Kat ya, dengan postur dia yang cukup tinggi, atau kemudian bagaimana ketika Kun Kyo Jin Hein masuk juga berpengaruh. Arhan Pratama, kini Indonesia coba melakukan tekanan langsung ke depan, umpan yang sangat-sangat tidak terarah dari Arhan Pratama tadi, lebar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Indra Safri saja sangat berharap untuk mendapatkan medali emas, bukan saja buat Indra tapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama tidak mendapatkan medali emas. Bahkan sejak SEA Games dilakukan batasan usia, Indonesia tidak pernah sekalipun mendapat medali emas, Bung Arul. Iya, lebih banyak menjadi runner up ya, medali perak ya, atau kemudian perunggu. Gagal kita Irfan Johari untuk melewati Naung So. Ya, Irfan Johari pemain asal grup Persis Solo, sempat juga memperkuat Persija Jakarta, Bung Maru. Betul, bersama Persija Jakarta 15 kali tampil dan kemudian mencetak 5 gol, dan juga pernah bersama dengan U19 dengan 7 kali penampilan, 2 gol, dan di Under 23 juga. Yang menarik dia memang sebenarnya bisa dikatakan lebih dibesarkan oleh Bali, tapi tidak mendapatkan tempat di Bali sebelum akhirnya memperkuat Persis Solo dan sempat dipinjam Persija Jakarta. Putar bola tadi dibenarkan oleh Arhan, kini Beckham, oh sangat baik, ada Fajar Fatur Rahman di kotak penalti, shooting, oh umpan tadi maksudnya kepada Titan Agung, tidak bisa, oh maksudnya Raihan Alif tadi tidak bisa menyambar bola tadi. Raihan Alif, ya luar biasa bagaimana umpan yang sangat baik ya, terutama dari Beckham, bagaimana Beckham memberikan umpan terbang yang sangat baik. Fajar, dan sayang sekali tipis tidak bisa dijangkau tadi Arhan. Kita lihat Rehan ya, Raihan Alif gagal tadi untuk menyambar bola, dan umpan sangat baik tadi dari Fajar. Kembali lagi ada Bagas, Indonesia melakukan tekanan, masih Fajar berhadapan dengan Teten Aung. Nah, kita lihat saja sangat baik, masih Bagas di kotak penalti, gagal tadi memberikan umpan matang tadi. Ini tekanan dari Teten Aung, ada Aur Karcho. Oh, sangat berbahaya. Kini Teten Aung gagal untuk melepaskan umpan karena berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Ya cukup sulit Teten Aung karena memang dia tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dari lini tengah, main yang sekarang menjadi kapten tim. Teten Aung gantikan posisi kapten dari Zhou Wintain, Nando Ari Sutaryadi. Kunco, oh hati-hati, Kunco masuk kotak penalti. Oh, sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh Kunco. Indonesia harus hati-hati dengan pemain nomor punggung 11 ini, Bung Maru. Iya, Kunco sering sekali ya dia berhasil untuk melewati pemain Indonesia ya, bukan hanya satu tapi dua pemain, baik dari sisi sayap ataupun dari tengah.
Dan ini menurut saya juga tidak kemudian boleh diabaikan begitu saja, karena pergerakan Kunco terbukti membuat Hernando, kita saksikan, sangat kuat melalui bola dan 2 pemain berhasil dilewati. Tapi sayang dia agak memaksakan diri memang melakukan tembakan ketika ruangnya sudah ditutup oleh Hernando. Cukup bagus. Tenayon juga berada dalam posisi yang dikawal Bung Maruf perikatan ke-11. Opsi pasti sebenarnya ada ya, tapi memang posisi juga tidak lebih baik sebenarnya. Tapi Hernando menurut saya juga penampilan hari ini juga melakukan beberapa penyelamatan penting ya. Ke dalam Indonesia, mereka sangat baik. Beckham Putra Nugraha, masih Beckham di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, masih Beckham langsung ke tengah. Gagalkan tadi oleh Naung So. Ada Rehan Alif. Fajar Fatur Rahman shooting gol! Gol yang sangat cantik, luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan, dilesakkan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain asal klub Borneo FC. Pemain kelahiran Biak ini mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Pio Tu untuk yang keempat kalinya buat Indonesia, untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 4-0 buat Indonesia. Sedangkan Muhammad Fajar Fatur Rahman sendiri sudah mencetak 2 gol di ajang SEA Games ini, Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat berkelas, kemudian tembakan yang sangat berkualitas, tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan tekanan. Tembakan dari luar kotak penalti terukur, terarah, dan kemudian menghujam keras ke dalam gawang dari Myanmar. 2 gol yang membuka peluang Indonesia. 1 kaki Indonesia bisa dikatakan menapak di partai semifinal SEA Games. Sebuah gol yang sangat cantik tadi dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, yang memang sangat bebas tadi posisinya, sehingga sangat leluasa untuk memberikan shooting yang sangat mengejutkan untuk penjaga gawang dari Myanmar, Pio Pio Tu, Bung Maruf. Ya, dan memang Fajar memiliki spesialisasi tendangan yang cukup keras dan kemudian cukup terukur. Kalau kita lihat bagaimana gol pertama atau gol ketika dilesakkan ke gawang Filipina juga dalam situasi yang sangat baik, tanpa terlalu banyak ancang-ancang, first time, dan kemudian membawa Indonesia waktu itu menang dengan skor 3-0. Tampaknya rekor pertandingan Indonesia melawan Myanmar di ajang SEA Games semakin memihak Indonesia. Sudah selisih 2 saat ini, Bung Maruf. Betul, dan menurut saya memang ini menjadi bukti bagaimana kualitas dan kesiapan dari timnas Indonesia. Kita saksikan, ini lebih gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta ya, sebelum ditarik keluar. Sangat keras, sangat baik sekali, melewati 2 pemain. Cerdik memang kualitas pemain ini. Gimana kaki kiri yang sangat-sangat hidup dari Muhammad Ramadan Sananta, benar-benar menyulitkan penjaga gawang Pio Pio Tu. Dan juga kita lihat bagaimana gol yang sangat cantik dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, dan memang sangat bebas dari posisinya, Bung Maruf. Iya, dan itu juga tidak lepas bagaimana Ananda Rehan tadi menarik 2 pemain atau menarik perhatian dari 2 pemain belakang Myanmar, sehingga dia bisa melepaskan umpan, membuat pemain rekannya Fajar dalam situasi kosong tanpa pengawalan karena tidak diduga sama sekali. Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain kelahiran 29 Mei 2002, berpostur 170 cm, memperkuat klub Borneo FC sejak 10 September 2020, dan di Liga 1 bermain cukup apik, 25 kali bermain, Bung Maruf. Iya, dan ini memang menjadi salah satu banyak berkahnya ya, karena banyak pemain-pemain muda yang mendapatkan tempat bersama dengan klub atau di klubnya, mendapatkan jam terbang, mendapatkan jam bermain, dan itu tentu mematangkan dari sisi kualitas mereka ketika menjalani pertandingan. Dan beruntungnya adalah tim ini adalah banyak pemain muda yang mendapatkan posisi reguler di klub, Bung Maruf. Itu yang paling penting, dan itu juga menurut saya juga tidak lepas ketika pemain-pemain muda ini tampil bagus ketika dipanggil ke timnas Indonesia, sehingga klub tidak ragu untuk merekrut mereka dan memberikan posisi pada mereka untuk bermain secara reguler. Tapi yang sangat membingungkan saya adalah Doni Tri Pamungkas dengan penampilan yang lebih baik atau lebih banyak di Persija Jakarta, tapi tidak dipanggil untuk posisi blok kiri, tapi malah pemain asal Persikap Kabupaten Bandung yang hanya bermain di Liga 2 dan bermain 6 kali, Bung Maruf. Ini sebuah pertanyaan sebetulnya. Iya, memang ini juga bisa menjadi sebuah perdebatan, tapi kadang pelatih mungkin punya pertimbangan. Yang kedua juga mungkin bahwa kita tahu juga sudah cukup banyak juga pemain Persija Jakarta ya yang untuk sempat dipanggil untuk timnas Indonesia juga. Tapi kan penampilan satu klub saat Persija Jakarta di tahun 70 bahkan dari 11 pemain 10 Persija, Bung Maruf. Iya, cuman kalau di era sekarang pasti klubnya protes, Bung.
Apalagi kita tahu bagaimana reaksi dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll ketika banyak pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Bukannya Kebanggaan. gol tadi. Shooting lagi. Oh tidak. Oh tadi. Tapi saat ini SEA Games sudah libur kompetisi, Betul. Bung Maruf. Seharusnya pemain terbaik harus Diberikan masuk ke kesempatan. tim ini. Sebuah peluang yang sangat terbuka, kerjasama yang sangat cantik Beckham tadi. Oh, Namun gagal karena penjaga gawang tepat berada dalam posisi yang sangat baik, yaitu Pio Pio Tu. ini Beckham juga bermain dengan sangat nyaman ya, karena dia juga Tekanan tidak tidak terlalu mendapatkan keras, pressure ya. Dan situasinya sudah unggul dengan skor 3-0 ketika Beckham masuk dibandingkan dengan ketika Filipina dia starter mendapatkan pressure dan sempat tidak berkembang permainannya. 4-0 Indonesia unggul. Masuki menit ke-80. Apalagi terjadi pergantian pemain buat Myanmar. Nomor Chit punggung Aye. 17 Cintaya masuk sebagai pengganti. Chit Aye. Sudah 4-0 tentu saja Indonesia semakin leluasa, semakin rileks untuk bisa mengembangkan sebuah permainan. Tapi ini sangat tidak baik, Bung Maruf. Dari Nah, di lain sisi untuk pengembangan tim untuk ke pertandingan berikutnya. Karena jika melawan tim-tim yang lebih kuat, tentu ini akan belum teruji ya, belum Bung Maruf. teruji ya, itu ya. Karena beberapa kali saat tampil lebih ngotot Myanmar, Indonesia juga kesulitan. Sama Filipina juga sempat berikan Ya. pressure juga kan ketika mereka bermain lebih meningkatkan intensitas ya, dan ini yang sempat saya katakan bahwa posisi Indonesia di grup A ini sebenarnya seperti situasi yang jebakan ya, karena memang terlalu mudah di fase grup tapi nanti akan bertemu lawan yang relatif lebih berat di fase knockout, dan itu menurut saya menjadi tantangan yang luar biasa. James Kelly Stroyer masuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman. Jika di pertandingan melawan Filipina, Fajar Fatur Rahman lah yang menggantikan posisi James Kelly Stroyer. Tadi Entet Aung digantikan oleh Chit Aye. Aung Mio langsung di kotak penalti. Oh, sangat bebas tadi, bukan sebuah penalti meskipun terjatuh tadi. Kunco Zinain tertawa saja, nampaknya dia sudah mafhum kalau tim ini memang harus kalah, Bung Maruf. Dia dari awal ya, sisi ketika preskon juga dia sudah mengatakan situasi itu bahwa sulit untuk menghadapi tim Indonesia. Kini kita lihat Kunco Zinain gagal. Beckham Putra sangat baik. Ada James Kelly Stroyer, sangat cepat James Kelly lewati pemain Myanmar berhadapan dengan Yan Pio. Oh, gagal tadi, digagalkan oleh Yan Pio. Pergerakan dari James Kelly Stroyer, pemain asal klub Persik Kediri. Ya, akselerasi pertama Stroyer ketika masuk sebagai pemain pengganti ini adalah kita saksikan bagaimana dengan sangat cukup bagus melewati sliding tackle tadi, itu sliding block yang dilakukan oleh pemain dari Myanmar. Beckham Putra kanan kepada Rizky Ridho. Wow, dengan sangat baik tadi memberikan kepada Kelly Stroyer, tapi dipatahkan saja dengan back pass oleh pemain Myanmar kepada penjaga gawang. Aukar. Chit Aye dan juga nomor 14 Aung Tia. Chit Aye. Banyak pelanggaran dilakukan pemain Indonesia. Kini tendangan bebas Naung So. Masih Naung So ke kanan saja. Sinta Naung. Gagal tadi, kita lihat. Jadi tekanan balik dari Indonesia. Oh, sangat cepat. Beckham Putra apa? Shooting langsung. Oh, hampir saja tadi. Oh, Titan Agung nampaknya yang mendapatkan peluang, tapi berhasil digagalkan. Ya, padahal peluang sangat baik ya, bagaimana Titan Agung punya kesempatan emas untuk bisa menambah gol, tapi kita saksikan bagaimana dia tembakannya berhasil diblok tadi. Terlalu lemah, Bung. Terlalu lemah ya, dan memang dia agak sedikit ragu-ragu, Ya, sempat lalu lemah. gawang terlebih dahulu, tapi kemudian berhasil dihalau dengan baik tadi. Tapi adalah kesempatan mudah saja terbaik. kita lihat nomor punggung 3 Ted Enso menggagalkan blessing yang dilakukan oleh Titan Agung, pemain asal klub Bayangkara FC.
Alfredo Dewangga, tendangan bebas. Bagus sekali tendangannya. Menusuk langsung, gagal. Ada Jen Kelly. Kunco Zain. Sangat cepat. Aung Tia tadi, Aung Tia langsung ke depan. Sudah kepada Kunco Zinain, namun gagal. Ini Jen Kelly Stroyer, pegang bola. Tenang saja ke belakang. Ada Bagas Kava. Ananda Rehan Nalif. Alfredo Dewangga. Rehan lagi. Pemain yang tampil gemilang bersama PSM Rehan. Ya, berputar kita Beckham Putra. Lebar jauh ke kanan. Gagal untuk diraih oleh Jen Kelly Stroyer, yang memang sangat jauh tadi. Ini adalah pemain yang memang mencuri perhatian juga ya di penampilan dia bersama dengan PSM Makassar. Salah satu pemain cukup menonjol juga bagaimana dia tampil sebanyak 31 kali bersama dengan PSM dengan 2 gol yang dilesakan. Kemudian bersama dengan U23 dia juga debutnya dijalani saat uji coba menghadapi Lebanon. Tia Piotu. Kunco Zinain gagal tadi. Dan Rehan ini seperti menjadi salah satu berkah ya. Tumiatkan tadi. Dan menjadi salah satu berkah ketika para pelatih-pelatih Eropa justru memberikan jam terbang kepada para pemain muda ya. Persija Jakarta, Thomas Doll memberikan jam terbang kepada pemain muda, atau kemudian ketika Tavares di PSM Makassar juga memberikan jam terbang kepada para pemain muda, sehingga ini menjadi salah satu keberanian untuk pemain pelatih asal Eropa. Mereka punya kualifikasi bagus tapi justru berani mengambil spekulasi dengan memberikan banyak waktu kepada para pemain muda. Tim ini benar-benar sangat diuntungkan dengan banyak pemain muda yang tampil reguler, Bung Maru. Betul, dan mereka juga bukan hanya reguler di klub juga, tapi juga bersama dengan timnas juga banyak bermain, karena di 2021 sampai kemudian 2022 banyak event yang diikuti oleh timnas. Dari mulai U20 sampai kemudian timnas senior. Muhammad Ferrari. Witan Agung tadi, Alfredo Dewangga, Rehan Alif. Langsung ke depan, sangat baik tadi masuknya kepada Bagas. Namun digagalkan tadi oleh Nong Nong So. Kini Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Musim lalu bermain buat Persebaya Surabaya. Muhammad Ferrari buat kapten ya, Bu ya, karena Ferrari juga menjadi kapten tim untuk AFF U20 dan kapten tim untuk timnas U20 juga AFF. Pelanggaran sangat keras, seharusnya dibiarkan saja tadi oleh Aung Tia terhadap Arhan Pratama. Sangat tinggi tadi dari Aung Tia. Arhan sempat mendapatkan pujian perubahan secara posturnya ya, setelah dia pindah ke Jepang Tokyo ke Tokyo Verdy ya. Sempat ada perubahan secara fisik, berubah cukup signifikan, dan itu membuat dia disebut mengalami perubahan yang sangat baik dari sisi fisik. Pio tu. Nampak kita lihat ada 3 pemain Indonesia. Di layar monitor ada 4 pemain Indonesia yang mendekati kotak penalti. Nampaknya Arhan pun kini mendekati atau setidaknya ingin masuk ke kotak penalti. Ada Beckham Putra Nugraha, menasih klub Persib Bandung. Dilakukan sudah, berbahaya. Ada Yeyen Pio tu penjaga gawang Myanmar. Diganggu kita lihat oleh Irfan Johari. 3 menit lagi di waktu normal akan segera berakhir pertandingan di babak kedua. Aung Myo, masih Aung Myo. Umpan kita lihat. Yeyen Pio, Aung Myo, Aung Tia, masih Aung Tia berusaha masuk kotak penalti. Gagal kita lihat. Cit Aye, Raihan, terobosannya sangat cepat, sangat baik. Ada Titan Agung, masih Titan di kotak penalti sendirian. Titan Agung, shooting dan gol! Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik dari Titan Agung, sebuah proses gol yang sangat-sangat luar biasa.
membuat Indonesia menjadi unggul 5-0. Karena Titan Agung sendiri pun di Bayangkara memang tampil sangat baik dengan 18 kali penampilannya, Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah aksi Titan Agung setelah tadi sempat membuang satu peluang atau kemudian kehilangan satu peluang. Sekarang lagi-lagi counter attack, kecepatan yang dimiliki, akselerasi 1-2 melewati satu pemain belakang dan tembakan yang memang sangat baik yang membuat Indonesia unggul dengan skor 4-0. Gol pertama Titan bersama dengan timnas U23 sekaligus membuat dia mencetak sejarah karena adalah gol pertama kali setelah dia sempat membela timnas di uji coba menghadapi Lebanon. Umpan panjang dari belakang sangat cantik tadi dari Titan Agung, pemain asal Bayangkara, membuat dia bebas sendirian dan bisa menaklukkan satu bek Naung Naung So dan juga penjaga gawang Pio Pio Tu untuk membuat Indonesia membesar keunggulan menjadi 5-0. Sebuah taruhan atau torehan skor yang sangat baik untuk bisa membawa Indonesia melaju ke semifinal nanti, Bung Maruf. Ya, sebuah laga kedua yang menurut saya memang cukup baik, yang menunjukkan bahwa ada peningkatan dari sisi kualitas permainan, dari sisi kualitas produktivitas, dan kemudian bagaimana cara bermain dari timnas Indonesia. Kembali kita lihat Titan Agung, masih Titan, tidak gol. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Beckham Putra nampaknya padahal sudah sangat bebas tadi dengan berputar, masih bisa di-block oleh pemain Myanmar. Gagal Indonesia untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 6-0. Sangat baik, Bung Maruf. Ya, dan kita saksikan bagaimana Beckham sepertinya memang sejauh ini belum diberikan gol, karena beberapa kali dia juga bisa menciptakan peluang dan beberapa kali dia juga punya kesempatan, termasuk tadi satu tembakan yang berhasil diblok oleh penjaga gawang Pio Pio Tu. Udul tadi hasil digagalkan. Tadi kita lihat Kunco Zinain bisa berdua dengan Afianda, jatuh di kepala Arhan, masih Arhan lagi, gagal tadi. Aung Mio sudah ke depan tadi, umpan kepada Aung Tia. Inilah Aung Mio. Aung Mio masuk kepada Kunco namun gagal. Kini Raihan tadi ke belakang kepada Ferrari. Rizky Ridho, ada Bagas Kava, umpan langsung ke depan, sangat baik pada Raihan, digagalkan kita lihat oleh Tain An Aung. Yayin Pyo, masih Yayin Pyo terus didesak oleh Bagas Kava dan akhirnya membuat kesalahan tadi. Kita lihat Yayin Pyo, Jen Kelly Stroyer ke belakang, Rizky Ridho menilai sementara Indonesia. 5 menit tambahan waktu, cukup lama juga, Bung Maruf. Iya, karena memang tadi sebenarnya sekilas tidak terlalu banyak insiden ya, tapi mungkin ada beberapa waktu yang dianggap wasit memang harus membuat perpanjangan waktu menjadi 5 menit ya tambahan waktunya. Rizky Ridho, Kelly tadi, Beckham kembali kepada Rizky Ridho. Indonesia berusaha memancing para pemain Myanmar. Ke belakang Beckham Putra kepada Muhammad Ferrari. Alfiana Dewangga langsung ke depan. Masuknya kepada Irfan Johari, namun gagal tadi Irfan untuk meraih bola karena memang agak jauh tadi. Ya, cukup tenang sebenarnya untuk situasi untuk konsidera ya. Sangat rileks. Sangat rileks ya. Memang gol timnya juga bisa sangat efektif memanfaatkan peluang yang dimiliki. Ini menjadi salah satu bentuk efektivitas dari timnas Indonesia ketika mereka benar-benar bisa mengkonversi peluang yang mereka miliki itu bisa menjadi gol. Dan Enzo tapi gagal. Ini Aung Tia, Kunco gagal tadi. Kunco Zin tadi gagalkan oleh Dewangga. Sangat rileks para pemain Indonesia, sangat leluasa. Karena memang tekanan-tekanan yang dilakukan pada pemain Myanmar tidak terlalu terskema dengan baik, Bung Maruf. Ya, karena setelah tadi justru di awal-awal mereka Myanmar melakukan tekanan, mereka punya peluang, tapi begitu ada gol yang diciptakan oleh Indonesia di babak kedua, maka semuanya membuat mereka menjadi berubah dari si permainan. Konfidensi mereka menjadi sedikit menurun ya, terutama gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta tadi. Putar ke belakang kita Alfredo Dewangga, Muhammad Ferrari, kini Rizky Ridho. Tengah kita lihat sangat baik
Bintan Agung, Bagas, Dewangga, Alif, sangat leluasa, sangat mendominasi para pemain Indonesia. Ke kiri ada Irfan Johari, masih Irfan berusaha melewati Kunco, gagal tadi Kunco. Oh, nampaknya Cit Aye tadi. Masih dikuasai para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah, shooting langsung Bagas Kava. Nampaknya cita-cita Bagas terlalu tinggi tadi untuk bisa mencetakkan gol dari jarak yang sangat jauh tadi, Bung Maruf. Ya, termasuk cita-cita dia juga untuk bisa mencetak gol ya di pertandingan kali ini ya, karena menjadi kesempatan terbaik dia tampil sebagai starter, kemudian tidak tergantikan di posisi fullback kanan. Menurut saya menjadi salah satu indikasi bahwa dia harus memberikan nilai lebih di mata coach Indra Safri agar dia kembali dipercaya di pertandingan berikutnya. Arkar Chow ke kiri, Tumiat Khan, Aung Tia, gagal oleh Rizky Ridho, sangat baik. Ekam Putra, Irfan Johari, sangat cepat kita lihat. Dilakukan oleh Sintan Naung, namun gagal untuk melewati Irfan Johari yang turun jauh untuk membantu pertahanan. Dan sempat cedera lama Irfan Johari, Bung Maruf. Iya, sebelum akhirnya bisa kembali bermain secara reguler ya. Dan memang salah satu tantangan untuk pemain kita, terutama di pemain muda, adalah ketika mereka cedera, mereka agak sulit untuk bisa kembali ke formal terbaiknya. Oh, Zina masih kena Kunco Zineng. Oh, sangat berbahaya tadi. Ada Yayin Pyo, masih Yayin Pyo berusaha masuk namun gagal tadi. Kini tekanan balik, sangat cepat. Apakah wasit akan meniup peluit? Tampaknya dibiarkan. Yayin Pyo ke belakang dengan tumitnya kepada Tumiat Khan. Masih belum berakhir. Sinta Naung umpan jauh ke depan. Irfan Johari, Ekam Putra, balik pada Irfan. Arhan Pratama angkat langsung, gagal tadi. Cit Aye, Aung Tia, pelanggaran tadi. Oh, wasit Jumpe Lida dari Jepang baru saja menulis tweet panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Myanmar pada pertandingan kedua grup A di cabang olahraga sepak bola SEA Games ke-32 di Kamboja pada tahun 2023, dan Indonesia akhirnya unggul 5-0 atas Myanmar. Dengan demikian pemirsa, saya Bung Hai, Bung Maruf dan juga Bung Tio Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan salam olahraga.